Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Untuk acara selanjutnya kita baca syahadat bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita buka acara majelis yang mulia ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan keadaan diserahkan pada Ustaz dari Pamitan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali kajian kita sore hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Husna terlebih dahulu. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabil ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafir ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin
Ya Wali Muta'ali, Ya Baru Ya Tawwabu, Ya Muntaqimu Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jami', Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Ghani, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baqi Ya Warithu, Ya Rashidu Ya Sabur, Azza Jalla Dhikruhu, Bi Asma'ikal Husna, Ighfir lana dhunubana, Wali walidina, Wa dhurriyyatina, Kaffir an sayyi'atina, Wastur ala uyubina, Wajbur ala nuqsanina, Warfa' darajatina, Wazidna ilman nafi'an, Wa rizqan wasi'an, Halalan thayyiban, Wa amalan salihan, Wa nawwir qulubana, Wa yassir umurana, Wa sahih ajsadana, Daiman hayatina, Ilal khairi qarribna, Anni syarri ba'idna, Wal qurba raja'una, Akhiran nilmuna, Balligh maqasidana, Wa qadhi hawaijana, Walhamdu li ilahina, Alladhi hadana, Salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman, Wa alihi wa sahbihi, ila akhiris zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga doa-doa yang terpanjang lantaran membaca Asmaul Husna dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita awali kajian kita sore hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, Ashhadu an la ilaha illallah, Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, Innaka Hamidum Majid. Sehat sekali Ibu. Alhamdulillah. Semoga saudara-saudara kita yang menyimak dari rumah, yang menyimak dari YouTube juga diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah karena sore hari ini kita diberi kesempatan untuk mengistirahatkan hati.
Kata para ulama, ada 4 tempat kita mengistirahatkan hati. Apa itu? Yang pertama, istirahatnya hati ada pada saat kita berkumpul dengan orang-orang wong kang saleh kumpulono gitu. Masya Allah. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Sesiapa yang meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang salih yang tidak berbuat syirik, maka 40 orang itu akan menjadi saksi dan mempermudah jalan kita menuju surga Allah. Maka mulai hari ini dicek di HP, sudah ada belum 40 orang yang siap mendoakan kita dengan ikhlas. Dia tidak pernah berbuat syirik. Kalau kita meninggal, dia akan datang mengucapkan doa-doa untuk kita. Jangan-jangan teman kita yang ada di HP itu gak bisa baca sholat jenazah. Kalau datang takziah ikut sholat takbir tapi tidak tahu bacaannya. Mau mendoakan mayat gak hafal doanya. Maka ayo dicek berapa banyak teman yang ada di kontak HP yang kita yang sampai ribuan itu. Ada enggak 40 orang yang siap menyolati kita dan dia tidak pernah berbuat syirik. Maka itulah sekalian yang dirahmati Allah, indahnya berteman dengan orang soleh, karena orang soleh besok akan memberi syafaat kita di hari akhir. Maka cari sebanyak-banyaknya teman orang soleh dan jangan sampai kita punya musuh walaupun satu. Di mana tempat istirahatnya hati yang kedua? Yaitu di majelis ilmu. Rasulullah di dalam sebuah hadis memisalkan ilmu itu seperti hujan. Hujan itu kalau lemah, kering, dengan adanya hujan jadi basah. Yang tadinya tidak tumbuh karena kemarau yang panjang, dengan adanya hujan menjadi tumbuh. Maka hujan itu 2 tugasnya. 1 membasahi yang kering, 2 menumbuhkan yang mati. Maka orang yang duduk di majelis ilmu, insya Allah hatinya jadi ayam tentrem karena dibasahi oleh keberkahan. Yang tadinya mati menjadi hidup, karena itulah tugas ilmu yang kedua, menghidupkan yang sudah mati. Tapi kenapa kalau kita duduk di majelis ilmu gak ada tuh ketenangan-ketenangan? Coba kita cek, sudah belum kita memperhatikan adab-adab di dalam duduk di majelis ilmu? Ada satu kisah yang luar biasa. Seorang laki-laki duduk di sebuah majelisnya para syekh. Tiba-tiba digigit kalajengking. Kalau ada kisah mungkin ini nyata, mungkin tidak karena ini bukan hadis. Tapi mari kita ambil pelajaran. Ketika digigit kalajengking ini, belas tidak bergerak. Ketika yang belakangnya domel, apa? Itu ada kalajengking. Orang ini mengangkat jarinya kemudian mengucapkan, kenapa Anda diam saja? Begitu majelisnya selesai, kalajengkingnya baru dibuang. Ketika ditanya kenapa Anda melakukan itu, bagaimana mungkin aku sibuk menyingkirkan kalajengking sementara guru-guru kami sedang menyampaikan perkataan Allah dan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tak ingin menjadi orang yang tidak beradab di hadapan ilmu. Itulah ibunda kenapa ulama-ulama terdahulu itu ilmunya berkah, karena mereka sangat menjaga adab mereka terhadap ilmu. Itu yang kedua. Dan biar tambah semangat, berapa kali disampaikan oleh guru-guru kita di Al-Quran itu yang namanya anjing, kalau dididik dengan baik, dilepaskan di hutan, kita baca bismillah, kalau dia dapat rusa, maka rusanya halal dimakan.
Tapi kalau anjing itu tidak pernah terdidik, anjing liar, kemudian dia menerkam rusa dengan sendirinya, maka rusa itu tidak halal untuk kita makan. Apa yang membedakan anjing pertama dengan anjing yang kedua? Karena anjing pertama terdidik dengan apa? Dengan ilmu. Maka kalau anjing saja dibedakan oleh Allah dalam hal menerkam binatang buruan, Masya Allah, manusia jauh lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah ketimbang hewan kalau dia beriman, apalagi ditambah ilmu. Maka janjinya Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian yang ketiga, tempat mengistirahatkan hati adalah Al-Quran. Cara ngecek hati kita itu sakit atau enggak, ada penyakit hatinya apa enggak? Lihat dalam satu hari kita ketemu Quran apa enggak? Kalau Quran ada di meja, ayat-ayat Quran ada di buku-buku, enggak kita tanda buri, enggak kita sentuh, enggak kita baca, itu alamat hati kita sakit. Karena hati yang sakit enggak mau cepat-cepat dengan Al-Quran, pasti jatuh, pasti mau tenang tanda buri. Tapi kalau hati kita sehat, insya Allah lihat Quran dicatat dulu di satu ayat, dipelajari, Masya Allah, itu tanda hati yang sehat. Maka istirahatnya hati itu ketika kita bisa menikmati membaca Al-Quran, menikmati tadabbur ayat-ayat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat, itu tanda bahwa hati kita itu istirahat. Dan yang terakhir, tempat mengistirahatkan hati ada pada mengingat kematian. Ingat selalu nasihat Imam Syafi'i, hanya orang yang lalai seseh urip sebelum dewek, padahal kain kafannya hampir selesai dijahit. Tenun mungkin kurang tali pocongnya, mungkin kurang penutup yang keempat atau kelima. Itu artinya menunjukkan kematian itu sangat dekat. Tapi banyak orang yang masih ingin hidup semaunya sendiri, sementara kain kafannya hampir selesai ditenun. Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, semoga dengan jujur kita sore hari ini kelak kita mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada perumpamaan ke-14. Yang punya buku pada diceboti, yang depan-depan pada dibaca dulu. Sudah, Masya Allah. Tapi apa? Oh, mepel, alhamdulillah. Perumpamaan yang ke-14 terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-175 dan 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Muhammad, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami dalam kurung pengetahuan tentang isi Alkitab. Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menceritakan kepada umatnya tentang kisah orang yang pernah diberikan Allah pengetahuan tentang kitab. Ayat ini sekaligus menjadi dalil pentingnya berkisah di dalam agama Islam. Makanya sebagian besar Al-Quran itu isinya apa? Kisah. Maka ceritakan kisah itu supaya kita yang mendengar kisah itu bisa mengambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang pernah diberikan kitab itu? Siapa orang yang diminta Allah kepada Nabi Muhammad untuk diceritakan kepada kita semuanya?
Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Siapa laki-laki itu? Menurut para mufassir, yang pertama adalah seorang laki-laki yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Ada yang mengatakan Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra. Siapa dia? Dia adalah orang yang paham tentang Taurat. Dia adalah dari kalangan Bani Israel. Dia paham tentang ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dia diberikan pengetahuan. Dia paham betul. Tapi di dalam kisah yang panjang nanti Bal'am bin Bawra itu tergoda oleh perkara dunia, kemudian diiming-imingi dunia, kemudian pengetahuannya tentang agama itu ditukar, berakhir dengan cara dia mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena wong alim, wong ngerti Quran, wong ngerti hadis, ning kegodhong ilmu dunya, terus napa? Jadi di akhir kehidupannya dia mengalami akhir kehidupan yang suul. Siapa namanya? Bal'am bin Bawra. Kalau mau nyimak buku halaman 138. Siapa yang kedua menurut Al-Quran halaman 139? Laki-laki itu bernama Umayyah bin Abu As-Sawr. Orang ini menjadi sebab turunnya surah Zukhruf ayat ke-31. Siapa dia? Dia adalah orang Taif yang mengerti kitab Injil, yang di dalamnya itu salah satunya ayat yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan diutus nabi penutup akhir zaman yang bernama Muhammad. Begitu diutus, dia kecewa karena dia itu menganggap bahwa dialah orang yang akan diutus menjadi nabi. Ternyata Allah menunjuk laki-laki dari kalangan Quraisy yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia merasa iri, dengki, gedeng kalih agama Islam, mergo dekne boten kepilih. Ini tokohnya. Kalau karakternya sekarang banyak orang moto jadi musuhan karena boten pilih. Lalu orang pengen jadi ketua RT misalnya, yang orang pengen jadi ketua PKK, yang orang pengen jadi ketua Jawes apa-apa moto boten purun. Nah itu penggarap betul-betul ingat selalu adanya di mana. Ketiga, laki-laki ini oleh para mufassir disebut sebagai seorang laki-laki yang bernama Abu Amir Ar-Rahim. Halaman 139. Siapa dia? Wah, dia orang munafik yang bareng bersama Nabi, hidup bersama Nabi, tapi akhirnya dia membangun masjid. Kalau yang kuliah subuh di Masjid Fatimah mestinya masih ingat. Saya menerangkan Masjid Taqwa, satu lagi namanya Masjid apa? Ayo. Siapa yang masih ingat? Satunya Masjid apa namanya? Lo jangan ini. Kalau jadi guru pengen beneran tes mau ngaji. Mulai lembaran, mulai soal, satu sama pilihan kan. Jangan saya bisa jawab ke pinten. Lo ngaji ini sih ki, minggu ini sih ki. Masya Allah, tuh istighfar salah. Jadi itu mikir pelayanan banget. Masjid Dirar, Masjid Dirar itu dibangun oleh Abu Amir Ar-Rahim dengan kawan-kawannya untuk menyaingi berdirinya Masjid Quba yang pertama didirikan oleh Muhammad SAW. Tapi masjid ini kemudian diabadikan oleh Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 107, masjid yang didirikan untuk memecah belah persatuan umat muslim. Jadi kalau ada masjid kok marahi wong boten do seneng agama Islam, boten seneng do seduluran, boten seneng do ukhuwahan, niku masjid napa? Masjid Dirar. Karena masjid yang menjadi ukhuwah,
menjadi pusat sakofah, menjadi pusat ibadah, menjadi pusat muamalah, menjadi pusat ukhuwah. Itulah Abu Amir Ar-Rahim yang nantinya masjid ini dirobohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Intinya adalah orang-orang yang tadinya beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi mereka, mengerti syariat, mengerti petunjuk, mengerti apa yang akan datang setelah itu, tapi apa yang terjadi kepada dia setelah itu, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Tapi setelah mereka tahu, mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti setan. Maksudnya digoda setan. Jadi warune kancane Alkitab, koncone syariat, koncone para nabi, gara-gara Qur'annya mulai ditinggalkan, Tauratnya mulai ditinggalkan, Injilnya mulai ditinggalkan, jadi kancane setan. Fakana minal ghawin, maka jadilah mereka, iya orang laki-laki itu termasuk orang-orang yang bayangkan, yang tadinya dapat petunjuk digoda setan dan dinolong. Nah, kalau kita tidak sibuk dengan perkara yang baik, mesti kita akan sibuk dengan perkara yang buruk. Nek boten sibuk perkara mesti mikir penonton sinetron baik ya, apa nonton televisi baik ya, apa nonton apa. Pokoknya kalau kita nggak sibuk dengan perkara-perkara yang baik, mesti sibuk dengan perkara-perkara yang buruk. Maka lihat ini, apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Lanjut ayat berikutnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, Masya Allah, sesungguhnya kami akan tinggikan derajat laki-laki tadi itu. Siapa namanya? Ganti halaman setelah Bal'am nomor 2, Umayyah nomor 3. Alhamdulillah. Sebenarnya karena Allah, kalau kami mau, akan kami angkat derajat laki-laki itu lantaran mereka memahami Alkitab. Walakinnahu akhlada ilal ard, tetapi dia cenderung kepada dunia, wattaba'a hawa, dan menuruti nafsunya yang rendah. Jadi orang sudah paham Quran, orang sudah paham syariat, Allah angkat derajatnya. Tapi dia digoda setan, maka dia ikut apa tadi Bu? Cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang paham syariat, hati-hati. Ada 2 ranjau yang setan siapkan. 1, jadi wong seneng kami dunia. Berarti dunia. Pokoknya ngaji kudu oleh dunia, berjuang kudu oleh dunia. Apa mana? Pokoknya kudu ada untungnya. Yang untungnya itu bersifat apa? Dan ancaman yang kedua, kita bisa tergelincir sebagaimana Bal'am, sebagaimana laki-laki yang lain, kalau kita mengikuti syahwat. Maka orang yang begini, kata Quran, perumpamaannya seperti apa? Fal'ayyadzubillah, perumpamaannya kalau jelek. Apa kata Quran? Famathaluhu kamathalil kalb. Maka perumpamaan orang yang cenderung kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya, famathaluhu, maka perumpamaannya kamathalil kalb, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Anjing itu punya kebiasaan. Apa itu? Jika kamu gusah
Iya apa? Ilate milik. Dinengna ya ilate milik. Meleh. Nah, wong kali ini tadi milik. Ngeleh ya milik. Werek ya. Diparingi daging yang melet, diparingi tulang yang sudah bau juga melet. Apa nanti? Nanti diterapkan. Masya Allah. Dzalika matsalul qaumil ladzi kadzdzabu bi ayatina. Demikianlah itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'annahum yatafakkarun. Maka ya Muhammad, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya Allah, daripada dipakan oleh Masya Allah. Dengan cerita ini, astagfirullahaladzim, aja-aja kaki saya ngomong yang duduk di masjid. Sa'a mathalal qaumul ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Amat buruk perumpamaan itu. Amat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat. Kan tadi Allah kalau mau diangkat derajatnya, tapi mereka mengikuti hawa nafsu, kemudian cenderung kepada syahwat, maka sesungguhnya mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Maka ibunda sekalian, orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau memperhatikan peringatan-peringatan dari Allah, perumpamaannya seperti apa? Karena pasti anjing. Mari kita lihat bagaimana ulama di dalam kitab ini menyebutkan karakter anjing. Masya Allah. Anjing itu tadi apa? Lapar nggih melet, wareg nggih. Allah ingin mengungkapkan wong sing boten purun mirengaken syariat niku delingke karo ora delingke. Cara ngene pedhean. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sami mawon wong kafir niku delingke kalih boten delingke niku sama aja. Maka kenapa ayat ini diceritakan? Supaya kita semua orang-orang beriman tidak punya karakter ini. Delingna terus mengurusi surga ditakire. Coba orang tentu mlebu surga sama ngajak-ngajak. Nah iki sawakun ngalaihim a'amdar tahum amlam tudiru lalu. Jenengan ke niku salah gitu. Niku boten sesuai. Ngaji pisan bela omong temen. Nah, nek tengger iki boten nonton kat niku. Kata saya Allah sama ini kan seminggu bukan nonton hubungan ngaji pisan mas mam omong itu nah itu contoh yang dimaksud ayatnya orang kafir. Tapi jangan sampai orang beriman punya karakter yang sama, yang kalau dielengke malahan sami malah unek-unekaken sing nopo. Nah boten napa-napa pancen dunya niku isine kat niku. Terus sakniki nggak kepanggil wong sing aneh-aneh yang nggo isi-isi dunya. Nek sing ngambil kabeh mboten pundi. Lah sing ana sing ngarep mergane dunya pancen isine pernah. Mas. Enggak usah dijawab juga besok kita ini nang kuburan. Enggak usah juga. Masyaallah. Apa lagi? Enggak mau dinasihati. Enggak mau juga meninggalkan kekufuran. Maka perumpamaannya adalah seperti perumpamaan kalb tadi. Dalam apa? Dalam menjulurkan lidahnya, sama dia diusir ataupun tidak diusir.
lagi disebutkan di dalam kitab ini karakter anjing. Masya Allah. Alhamdulillah dari subhanallah. Anjing adalah binatang yang paling serakah dan rakus. Saking serakahnya, anjing kalau berjalan itu irungnya madep ngarep apa madep lemah. Madep lemah kali bego. Sebab peluru nopo. Jadi wong tadi kan mereka tuh tersesat karena terjebak terhadap kehidupan Jadi anjing tuh hawanya hidungnya mau ditaruh di tanah, ada luru nopo, luru doanya, pagas empan, sambil mengendus-endus apa saja karena serakah. Bahkan kadang-kadang kalau dia jalan dengan bestinya, duburnya bestinya saja di sini. Itu anjing. Jika kamu melemparinya dengan batu, doyok bu, tapi dari ini mutalakan pangan, doyok. Kemudian setelah dilempar melayu, ceknya balik mana? Pertamanya dibalang melayu, barang waktunya bukan kayak cowek, balik mana? Karena karakter yang ingin diceritakan ayat ini adalah orang-orang yang cenderung kepada kehidupan dunia. Batu itu akan diendus-endus. Oh, jebule waktu wudu. Kalau dia dilempar benda-benda yang hina, bangkai, kemudian sisa-sisa, dia lebih suka daripada kita taruh puding utuh itu bertuliskan selamat makan, happy eat, my dog. Sambil dilempari tulang-tulang yang sudah sisa kemarin, mana yang toyok duluan? Saya nggak tujuin barang halal ya mau karena apa? Saya nggak. Kenapa? Kecenderungannya terhadap dunia sangat banyak. Maka masya Allah, kalau sudah dapat makanan, ini kata para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan serapannya, uang berbaterai jaluk oleh baterai. Wah, kok kepidaran? Kayak hal dek nenek mangan oke petengnya gak nopo. Nah, berarti anjing juga punya karakter serakah, udet, jedes, nolek. Wah, pokoknya ini satu lagi. Coba ibu amati di film-film mengenai belum urung ngertos carane nomor tahu di rumah sing dijadoni bareng. Biasanya anjing itu yang di rumah-rumah saya lihat di TV, angger sing teka ibu lambine elek langsung dijeguk nomor makanan. Di sini ditulis kenapa? Seolah-olah dia itu saingannya karena ada elek. Tapi nek sing tekan Bu Mercy berdasi ambune wangi, itu langsung dia duduk manis, ekornya diletakkan, dia diam aja. Kenapa? Jika melihat penampilan sosok yang indah dan pakaian yang bagus, ia meletakkan ekornya ke atas tanah, ia tunduk kepadanya dan tidak berani mengangkat kepalanya. Itu ulama itu menerangkan sesuatu itu, masya Allah, sangat indah. Jadi nek ana wong mbok lambe compang camping kok nyepak yo mah apik itu dijegok oleh anjing. Kenapa? Dia takut disaingi dalam membuat keburukan krono di matanya dia sama jeleknya. Tapi kalau yang datang itu orang gagah pakai mobil tin anjir asistennya bukannya niku anjingnya menengah. Maka ibunda sekalian karena Allah, inilah perumpamaan yang Allah kabarkan kepada kita semuanya. Ta'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir wong sing pun ngerti syariat kemudian ditilar perkara dunya, perkara syahwat, perkara napa kaya dene kalbu. Rasanya ini bahasa Jawa ini tapi yang betul tegel. Jadi pun ngertos bahasa Arab anjing nopo kalbun. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kalbun. Kekaf kalbun. Jangan ketemu anjing jalan anak ASku jangan spontan apa bu? Ada
Jadi tahu bahasa Arabnya anjing apa bu? Mungkin mau anjing saya kayaknya. Bahasa Arabnya anjing apa? Kalbun. Pada surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 175 sampai 177. Sekarang perumpamaan yang ke-15. Terdapat di dalam surah Yunus ayat ke-24 sampai ke-25. Halaman 154. Lo senang tuh. Saya senang ibu-ibu semangat beli buku. Walaupun saya tidak jamin di rumah kok rumah terus saya baca cerek mungkin apa orang pokoknya semangat tugas buku terus datang halaman bilang pokoknya nyimak pokoknya semangat pokoknya jangan-jangan ini sedih sampaikan ke halaman nomor pirang ya bu Yunus ayat 24 sampai innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti apa menurut Al-Quran? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dari beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu membayar hujan. Itulah kata Al-Quran, mathalul hayatid dunya kamathali ma'in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang diturunkan Allah dari Allah. Ini saya jadi ingat ada kata-kata bagus. Air laut diangkat oleh Allah jadi menguap dan seterusnya, proses hujan turun jadi air yang bermanfaat dan menghidupkan. Maka kalau pengen hatinya kita hidup, fisiknya kita hidup, cepat-cepat dibawa kemana? Ke langit. Nanti akan turun dalam bentuk yang sangat menenangkan. Mulai naik awak ke ngaos, ibu kaya jadi di kawang langit jadi api. Hati di kawang ngaos terus api. Telinga dibuat ngaos terus api. Meripat dicambal mresani sing sae-sae niku api kaya dene banyu laut sing maune asin, gone batang, gone sampah, wong pipis dibuang mriku, wong enek dibuang mriku, karang jonjong teng langit medun dadi banyu napa? Kita lanjutkan. Fahtalaqa bi nabatul ardi mimma yaqulun nas wal an'am. Lalu tumbuhlah dengan air yang tadi diturunkan Allah dari mana? Dari langit. Subur. Karena air itu tanaman-tanaman yang ada di bumi. Mimma yaqulun nas wal an'am. Di antara yang tumbuh subur di bumi itu ada yang dimakan oleh manusia dan ada yang dimakan oleh binatang. Yang menungsani ibu, masya Allah. Ayam tulang lunak, ikan apa? Presto duri tulang lunak. Kabeh bodho dadekne hebat. Saya bayangkan begitu saya apa? Pegagan di krepek, kampung jadi nopo, krepek pertare jadi nopo. Ini gunungan. Manusia itu memang sifatnya tuh rakus. Kabeh bodho di krepek ngono. Iki jur kewane memang ya Allah. Ayam tulang lunak, ikan duri, dan kucingnya jur bagian nopo. Mulanya kucingnya jur nolong tongkol. Mergane wong tulang mawon dinamakan. Ya presto dipetakan pajaran ya Allah. Tulangnya bagus di presto. Kita baca bismillah kalau di tempat sampah itu jadi makanan jin yang muslim. Jadi salah satu makanan jin muslim itu adalah sisa makanannya ibu. Di antaranya adalah tulang. Dan tulangnya itu udah jinnya nopo. Dan kan tulangnya jauh. Kembali lagi kepada ayat.
hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Langit menurunkan hujan, bumi jadi subur, tumbuh-tumbuhan dimakan manusia dan apa tadi? Hingga apabila bumi karena hujan tadi sempurna keindahannya, masya Allah. Kemarin ketika kemarau rumput-rumput niku sampai garing, Bu. Tukulan niku ala paling pecingis, Bu. Begitu disiram hujan sekarang rumput-rumput jadi nama menghijau. Maka ketika dunia telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, maksudnya yang tanaman buah yang berbuah, sing sayur yang pada-pada, walah pokoknya pemilik dan pemilik-pemiliknya, pemilik kebun-kebun itu mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Wah, insya Allah panene manen tauh hati kayaknya. Apa yang terjadi? Ataha amruna laylan aw nahara. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Faja'alnaha hasida. Kemudian dengan azab yang didatangkan siang dan malam tadi, kami jadikan tanaman-tanaman yang tadi tumbuh subur itu laksana tanaman yang sudah disabit. Bahasa sabit? Napa sabit itu? Sing maune subur ijo lotro bari panen wis bualah pokoke. Tiba-tiba datang azab Allah, tanaman itu menjadi tanaman seperti tanaman yang sudah disabit. Koyo paring pun diri. Kayak suket gajahan kaliandra bocong nangka ajeng nggih Pak Pedus kalengane pun dicolong wong pun diri. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Ka'allam ta'na bil ams. Seakan-akan belum pernah tumbuh. Karena pun tidak dari turah namanya angkare. In English is dari turah cokole. Dhuwure pun apa? Habis. Maka apa? Masya Allah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan permisalan tadi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang mau berpikir. Jadi nek arep kedonya, donya niku kaya banyu dicuk es begini Mbak. Dengan itu tumbuh tanaman dimakan apa? Sampai ketika tanaman itu sempurna, ujar-ujar sing duwe walah nyongkap duwite pol apa kalengane datang azab Allah lailan wa naharan, tanaman itu dihabiskan seperti tanaman yang sudah disabit, seperti belum tumbuh sama sekali. Kaya ngono lho, la'an liqaumin yatafakkarun, nek kowe gelem mikir. Sedangkan Allah wallahu yad'u ila daris salam. Sedangkan kalau kamu mau taat kepada Allah, Allah itu menyeru kepada daris salam, salah satu nama surga. Yahdi man yasha, memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Kami kemarin di 77 baru selesai membahas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maka karena kita bicara permisalan, Ustaz Jamal menerangkan apa itu siratal mustaqim. Terus yang ngaji di sini sudah diterangkan sama siapa?
Gus kami kudune tak tonjol ngajar jejal yang diterangkan. Perkara Gus kami ngawas kulo mboten mriki kulo ping sing pundi. Kudune sing hadir teng musala niki luwih napa? Ndak tak dites sama yang surat tema perempuan sekarang. Masya Allah. Kenapa kok dunia dimisalkan seperti air? Tadi kan jane pun kalau cenong, kok dunia diibaratkan kaya dene? Sekarang kita belajar dari air. Air niku ajeg juluk teng mriku netep bededeg nopo pindah-pindah. Banyu iki gentosan terus milih. Donya niku mboten wonten sing tetep. Mulah malih. Kadang kepunjulan, napa sering kepunjulan, sering kurang. Alhamdulillah cukup. Awas nek jawab sering kurang mungkin kalau Gusti Allah jadi kurang tenan. Makane mboten syukur. Jadi dunia air itu punya sifat tidak tetap. Mengalir terus. Pindah. Begitulah dunia dipergilirkan oleh Allah. Ini ngoten sing ngoten iki. Jare dunia kan muter niku kebiyen kan nasibe iki bae. Jarine dunia muter kan kebiyen nasibe dipergilirkan. Supaya kita merasakan kadang cukup, kadang kurang, kadang ada lebih sedikit, itu karakter air. Yang kedua, sifat air itu mengikuti wadahnya. Jadi aslinya dunia niku nggih mboten elek. Nek mlebu nang gelas ya bentuke nang ngono. Kaya gelas. Nek dilebokke teng botol aqua nggih jadi dunia itu sebenarnya air itu kalau masuk dunia itu pada tangan orang-orang yang baik, dunia itu jadi berkah. Jadilah sedekah buat bantu orang lain, jadi zakat mal, jadi santunan kepada saudara-saudara yang kekurangan. Ning nek dunya kok salah ditangkap tangan sing elek, dunya niku dadi foya-foya, kesombongan, okeh-okehan, sugih-sugihan, klambine keren-kerenan. Maka banyak nasihat sebaik-baik harta itu harta yang ada pada tangan orang yang soleh. Nggak jadi kesombongan, jadi amal. Tapi nek banda kaki gol tengen wong sing salah, masalah. Maune motor diganti maring Gusti Allah mobil. Boten njur cepak karo masjid, malah njur cepak karo nono mall. Maka ada ilustrasi kan dulu kita pernah pelajari. Ada mandor yang sedang bikin gedung yang sangat tinggi. Tiba-tiba HP-nya tuh ketinggalan di bawah. Kulinya namanya Mukidi. Celok Mukidi. Mukidi. Rafu panggilan kedua. Tarik nafas dulu. Urung panggilan ketiga. Sekarang meso secara wong Jawa Timur. Jebule Mukidi tetap buatan burung prem. Oh, mancen. Tapi bos ini sabar. Mboten kaya nyontor niki. Oh, Prabu. Pancen jajal untalan duit 500. Bukan untalan duit 500, Dor. Ambillah uang si bos ini dari sakunya duit 500. Garangan. Pancen nggih. Senjene duit 500 itu cok glendeng. Glendeng Mukidi baru ada duit glendeng. Coba dilendel, koki nyong nemu duit 5. Padahal tujuannya yang lempar itu diketak barang duit tolek kita mudhawur nyong HP-ne keri tolong cukup tangan. Mukidi mboten sing penting nemu duit. Oh, tapi yang manggil ini sabarnya luar biasa. Oh, 500 bukan titik yang jajal tak untalannya duit 50. Kalian ada yang namanya kertas itu kalau dilempar apa Bu? Nah Mukidi perumahan ya Allah mau 500 sih gimana?
brengsek yang pancen ngopi macam alhamdulillah mau nemu duit 500 iki nemu duit. Nah ini baru yang di atas. Oh mancen. Ujar yang lempar dari atas itu dilempar uang 50.000 supaya cepet-cepet mana Bu? Kita itu awalnya dikasih sepeda ontel sama Allah, dikasih motor supaya kita semakin cepat nolehnya ke atas. Dari motor diganti mobil supaya lebih dekat kepada siapa? Dari mobil yang sederhana diganti mobil yang prima supaya lebih dekat kepada Allah. Dari kehidupan yang biasa jadi cukup supaya lebih dekat Allah. Ini mungkin dibuat malah coba dia tinggi 500 ini. Senang dulu pancen. Prepon mungkin dinoleh. Joko taken tata sing dereng di semen jur 3 balang debuk menang langsung mesti mukidi langsung ngobrol. Siapa ta sing balangnya? Banyak orang. Ketika diberi nikmat dunia itu lama, baru dari Gusti Allah yang pun dibalang, pun diuji, mulai sakit, mulai anaknya gimana, mulai istrinya gimana, baru ya Allah. Itu kalau yang di atas mandornya, oh rasa bongkar mau tak bongkar duit, kamu udah dikasih nikmat, cukup dekat sama Allah nggak mau. Oh soal kamu harus dekat dengan Allah, lebih dulu di Belandok itu enteng. Yuna di Belandok kok. Joko tangan waktu balang, niku enteng bisnis Belandok kayak. Masa kita mau ingat Allah nunggu dia makan di Belandok, di balang waktu. Jangan. Maka dunia itu kalau kita tidak gunakan dalam kebaikan diri itu, air itu kalau di tangan orang yang baik jadi niki air jernih. Nek air di tangan orang yang tidak tepat dicampuri zat-zat yang membahayakan. Niki karakter. Ibu nek ngonjok segelas niki cekapan ibu. Nek umpami gelas niki pol gedene itu wetenge dari banyu emot. Nek pas itu pasti jadi enaknya. Nek berlebihan lek-kali donya lek-kali banyu sedina adus ping 10. Iku kira-kira ping apa malih putih banget apa normalnya orang mati sehari minimal berapa kali? Sekali atau 2. Itu pas lek bermuamalah kali donya. Yo jenenge duit nggih ngolahke, nggih kebutuhan sehari-hari, kehidupan sosial, nggih tabungan, nek kurang nabung. Nek berlebihan, wah lukisan kudu tukang Belanda. Oh, cangker kudu tuku nang Cina. Sandal jepit kudu tuku nang Hong Kong. Terus nang hotel kudu tuku nang New York. Ulekan kudu tuku nang niku jenenge berlebihan. Jadi ini tidak bagus. Bila toyo niku nek pas niku pas, nek berlebihan betulnya dari nomor kampung. Apalagi karakter air, masa sing dolanan banyu mesti nomor. Sebab kita itu bukan ngerti air. Godhong lumbu putaran banyu boten teles. Kewan nopo sing kenang banyu boten teles. Tapi kecoa, tapi menungsa nek dolanan banyu mesti semakin jegur ke dalam telesnya semakin apa? Mau maksudnya apa? Ibu kalau di kolam renang cuma kipik yang teles cuma namanya. Tapi nek jegur sekabehane menyat itu jadi nopo? Pokoknya kan bukan kayak gini jegur nang bitingan. Niku nek menyat mesti nopo? Abot. Tapi nek guru kecipik sikile tok enteng nopo ngono. Mulang pong kebanjur kedonyan niku kaya dene wong ilem nang jero kali nganggo pempes. Pempes ukuran XXL boten dicopot, kemudian pakai rompi yang ada busanya jegur banyu minyak sama kayak anak kecil kalau mainan air pempesnya lupa jadi nopo. Harap turu yang bukan gue. Wah,
tak tenang karena pakaian. Kemudian air itu, Masya Allah. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya kehidupan dunia itu kaya dene drijine menungso dilebetaken teng jero banyu laut. Nun sewu niki mungkin kedrasen tak mimik kula. Ngeten iki to, iki banyu gelas. Pun jur diangkat donya niku mung ning niki marai Kakang Adi Jabong Re Angga Teparo pada musuhan teman seperjuangan dak gelut perkane kaya napa niku. Ya Allah niki sampeyan niki. Nek ibu tadi paling Mas seneng mboten? Ya seneng. Nek artone kata seneng mboten? Ya seneng Kak. Nek tentangane wong saleh insyaallah seneng niku dadi manfaat kebaik. Nikulah donya kaya dene banyu. Nek pas niku sekecok, nek berlebihan coba ikuti gelombang terus nopo tapi gelombang pun pas wayahe butuh sing pas mau pas ada mangsane bocah bayar sekolah pas ada alhamdulillah mboten nonton pas mboten nonton ya bersabar karena ujian. Nah, itulah bagaimana Allah mengumpamakan dunia. Ning gedor hutan. Makanya nanti setelah ini kita belajar hadis-hadis perumpamaan. Di antaranya Rasulullah itu mengumpamakan dunia seperti bangkai kambing. Makanya sahabat ditanya, itu kalau siapa yang mau beli bangkai kambing, benehe emoh takon ning nyatane wong pada gelut rebutan nopo? Masya Allah. Rebutan barang saking pemerintah direwangi ora berhak nampa dirang. Itulah menggodanya dunia. Terakhir, sampai ini. Sumber perumpamaan yang ke-16 ada di dalam surat Hud ayat ke-23 sampai ke-24. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Satu, iman. Dua, mengerjakan amal soleh. Wa ahbatu ila rabbihim. Nomor 3, punya karakter mereka selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Maka mereka itu siapa? Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Satu, apa tadi syaratnya? Iman. Dua, amal salih. 3, merendahkan diri di hadapan Allah. Ulaika ashabul jannah. Gak cuma masuk surga dong, tapi kata Allah, hum fiha khalidun. Mereka kekal di mana? Di dalam. Kenapa harus 3? Sebab ada orang bilang iman, tapi nggak punya amal solih. Ada orang punya amal solih, tapi jadi sombongnya. Ada orang sombong karena jilbabnya lebih gede. Ada orang sombong karena jenggotnya lebih panjang. Ada orang sombong karena celananya lebih tinggi. Ada orang sombong karena hafalan Quran hadisnya lebih tinggi. Maka diingatkan, iman tok boten cukup, kudu duwe amal soleh. Amal soleh tok boten ditampi, nek amal soleh marai nopo? Sombong. Jangan dikira hanya harta yang membuat kita sombong. Jangan dikira hanya ilmu sing marai wong sombong. Wong alim besok kerucut, aku lebih alim daripada orang lain. Mongko nggak wonten majelis pengajian iki boten sak nunjuk wong liya.
Nek wonten nembe permisalan kae pas banget buka-buka krungu boten usah. Sing dimisalaken iku kita tepake menawang sinten. Kita sendiri. Yang kami tunyanan bukan orang lain, tapi siapa? Kita. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari penyakit orang-orang solih, yaitu sombong dengan kesolehan. Dijauhkan dari penyakit orang-orang alim, sombong dengan ilmunya. Dijauhkan dari penyakit orang-orang yang berharta, sombong dengan hartanya. Dijauhkan dari penyakit orang-orang yang punya jabatan, sombong dengan jabatan. Bahkan kadang kecantikan, tubuh yang bagus itu menjadi kesombongan. Makanya siapa yang akan dimasukkan surga? Orang yang punya 3 karakter. 1 siapa? Iman. 2 amal sholih. 3 ini ada yang nggak disebut. Ini kan yang disebutkan orang yang beriman. Lawannya beriman itu apa? Kafir, syirik, musyrik. Mazalul fariqain, perbandingan kedua golongan itu. Maksudnya orang beriman dan tidak beriman. Kal a'ma wal asam wal basir was sami'. Permisalan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli. Wal basiri was sami, dengan orang yang melihat dan mendengar. Lalu Allah tanya, hal yastawiyani masalah, napa padha wong preso wong mireng kalih wong boten preso boten mireng sami boten sami. Afala tadakkamun, umat Muhammad, apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari perumpamaan ini? Kemarin B tambahan apa Bu? Hari aku B tambahan boten budak neng budak, boten buta neng buta. B tambah apa kowe ndamulane nek dinten Ahad mriki sareng-sareng tindak kanggo rampung dateng syukur-syukur garwane purun jujukaken. Kon jujukaken bener-bener. Ibu tuh jangan terbawa emosi karena nek ibu ngaji garwane ya sergap. Memang ibu memberi hidayah. Garwane maca Quran karepe ya. Sing lanang ibu nanti hidupnya capek. Makanya pernah seorang perempuan datang ke tempat saya itu tiap sholat tahajud emosi. Nah kenapa? Loh saya Allah banget. Nanti kalau kalian tidak tak serong-serongakan. Dan apa ben garwane? Dan gue contohnya wong tangi oleh ganjaran wong tangi kakang emosi Bu. Ujare sing sare gue wah elek timbang sing nanti saya bilang Bu, yang bikin ibu bisa sholat tahajud itu karena ibu diberi nafkah sama siapa? Suami ibu tuh udah capek cari nafkah. Ibu jadi wakil, kok gak ikhlas banget jadi wakilnya suami. Terus bilang sama Allah, ya Allah, bojo kula saya tak wakili. Lek ngaji, lek maca Quran, lek sholat sendiri, sholat wajib boten wakil. Jadi beliau itu setiap sholat tahajud emosi, pikirnya dikeraskan. Subhanallah, dan bojone napa Bu? Ini ibu kok ora oleh ganjaran ngono Bu. Perkara nanti kalian apa? Emosi. Meneh ngaji tidak mesti Bu, ngaji lah. Kenapa sih? Mau kemana mah? Ngaji dong. Jadi kita tuh suka kemomosan ajeng mari hidayah kepada orang-orang yang jangan. Sudah prinsipnya tuh dipegang. Kalau kita memperbaiki diri, suami kita diperbaiki siapa? Allah. Perempuan itu semuanya diungkapkan, tapi tidak dengan kata-kata, tapi dengan pikirannya sendiri. Jadi ngomong itu tembus ibu. Perempuan kita angel banget. Itu buat disampai kan karuannya. Ini disampai tembus ibu. Bulan udah pilih kebuk Bu. Karena ngomong dewek ibu. Ngomong ngaji pak, ngomong ngaji. Itu buat disampai kali karuannya ini sudah memakan tembus ibu. Tengah gini, tengah pikiran jam bulan ibu ujuk-ujuk dar piringnya. Nanti cari apa? Kok kan ngomong-ngomongan cewek Bu? Nonton ngomong-ngomongan cewek Bu? Ngomong
Jadi tidak diungkapkan, tapi diri sendiri diajak bicara. Laki-laki nggak soleh, nggak bisa jadi imam, ngaji PKA. Orang diungkapkan ilmu kebatinan kemudian kemarin jangan gitu ya Bu ya, jangan jadi ya. Nek tindak maos apa? Kalau wanita betul apa? Makin 2000 berubah terus diawas yang ajeng. Aja maringi petunjuk ala kabeh wong karepe kon ngaji ibu maca Quran kabeh kon niku nek teng keluarga saged kados niku alhamdulillah. Betul saged lho. Kapan-kapan kita baca tadi dulu. Sebenarnya dalam keluarga itu mestinya ada quality time. Apa itu quality time? Kalau bokong cek, mengkono nanti jenenge kelas sekolah apa banget itu jenenge apa? Dahepan itu jenenge quality time. Anak ditinton nang rumah, bukan tinton nang baik. Pokoknya kalah-kalah diceki jenenge quality time. Ya Allah percengan. Nomor 2, di dalam rumah tangga itu hendaknya ada physical touch. Wah apa itu? Nge-touch. Hai Bu, lagi cuci piring ya. Tapi suami sambil apa Bu? Terus kakinya dimek-mek capek ya mah ya. Gitu. Terus kasih ya sayang. Udah jadi istri. Becetin, dipeluk, dibelai. Itu jenenge physical. Nomor 3. Niku ilmu rumah tangga itu. Yang rumah tangga itu kudune ono saling gift, memberi hadiah. Ujug-ujug mama. Yo malah dibuka isinya cincin. Kemudian jadi kene ngaos niki wong wadon niku dasar terdominasi oleh perasaan. Kalau saudara Eva membawakan materi ini pulang itu malah gak menuntut kali bojone. Lah bojone mau mari wonten quality time, wonten physical touch, wonten gift apa. Lo gawat iki. Nah, kalau kita belajar seperti itu bukan untuk nuntut, tapi untuk diri kita sendiri memperbaiki diri. Mungkin orangnya suami kita nggak ngasih quality time karena kita nggak layak dikasih quality time. Alah, ngomong kayak menunjuk kamu kan dalai quality. Terus hadiah, mana ya dia? Wong nek diwenehi ya mama, berken. Ngapain orang kayak gitu dikasih hadiah? Terus kenapa nggak disentuh? Wong disentuh malah, nah masih kering. Ada seorang ibu tuh curhat, suaminya tuh kata Ustazah Eva suruh nyentuh. Suami saya nggak sentuh malah, nah coran wah. Kenapa? Karena kita nggak layak. Maka kalau pengen ada 3 hal itu misalnya dalam rumah tangga kita itu, kita dulu yang menjadikan istri yang karena betul sangat bawa perasaan. Karena bahasa pasangan kita, bahasa cintanya itu berbeda-beda. Ada laki-laki yang bahasa cintanya itu memberi. Jadi sedikit-sedikit kamu garung bawa kembang, untuk kamu oripan bawa berlian, geng bawa kelambi, anak itu ada yang gitu. Ada yang suami itu maunya musel aja, meluk, belai, mencetin. Ada yang kayak gitu. Ada yang napa-napa tuh, ayo mah kita pergi berdua. Ada yang nggak tiga-tiganya. Jadi bahasa cintanya apa Bu? Ilmu kebatinan. Pokoknya kalau minum obat itu artinya sayang. Aku nggak rela melihat kamu sakit. Ayo minum obat sayang. Aku nggak mungkin hidup tanpa gitu. Tapi yang diungkapkan cuma obatnya diminum. Gitu Bu. Terus gini. Mbak Fitri, mau kamu dulu ramah-ramah. Itu tuh bahasa cinta Bu. Gini, aslinya tuh beliau mau bilang gini. Yang cepat mau, nek dewek cepat tekan, cepat mulai. Nek wis cepat mulai kita bisa cepat-cepat berdua. Gitu. Aslinya mau bilang kayak gitu. Tapi bahasa cintanya tidak terung. Atau mungkin didominasi perang. Lu kok malah situ loh. Jadi perumpamaan orang yang beriman tadi dengan orang yang tidak beriman, sebagaimana orang tuli, buta, diumpamakan dengan orang mireng dan bisa
Sepele sekali, simpel sekali bahasanya. Hal yastawiyani masalah. Nopo podo. Ini bisa kita kira. Nopo podo wong maca Quran kalian boten maca Quran. Nopo podo wong ngamal kalian boten ngamal. Nopo podo wong zikir kalian boten zikir. Nopo podo wong ngaos kalian boten ngaos. Nopo sami wong apik kalian wong elek. Nopo sami wong sing purun sedekah kalian wong boten purun sedekah. Maka sekaligus ayat ini menjadi berita untuk kita. Orang-orang yang tidak beriman itu dianggap sejatinya mati, punya mata, punya telinga, tetapi tidak bisa untuk melihat dan orang yang beriman diungkapkan oleh Al-Quran sebagai jiwa yang hidup, karena dengan matanya dia bertambah keimanan, dengan telinganya dia bertambah keimanan. Maka bersyukurlah hari ini kita menjadi orang-orang yang beriman. Berarti kaya dene wong weruh kalih wong mirip. Nek dhewek kok sakniki mboten iman, di Quran disebut sebagai wong napa niki? Wong buta kalih wong bisu. Hal yastawiyani masalah. Apakah kalian tidak berpikir? Ibunda sekalian yang Allah, demikianlah pengajian kita sore hari ini. Semoga ayat-ayat yang kita tadabburi menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, nek wonten bocah cilik TK atau SD, ibune duwe utang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nanti mboten ibu menangi bocah cilik niku maca, menang wae takon Dek, ngapa sih menang wae mikir sekolah. Nanti bocah cilik niku sing rasa wong tuwane duwe tanggungan, hidupnya selalu happy. Kenapa? Karena yakin orang tuanya itu adalah orang yang mengatur hidupnya dengan baik. Jajan akan tetap ada, sekolah akan tetap jalan. Ibu kalau numpak pesawat kan bukan kenal kali pilotnya, nggih. Numpak bis yang bukan kenal kali supire, numpak kapal yang bukan kenal kali ning saged melontar, Bu. Kenapa? Karena kita percaya betul sama yang bawa kendaraan kita. Maka sesungguhnya yang membawa kehidupan kita siapa? Yang punya 99 nama yang tadi kita baca. Maka ya Allah, datangkan ketenangan, ketenteraman, keyakinan, iman. Nek nopo-nopo sing ditakdirake Gusti Allah sakniki adalah yang paling baik, yang paling bagus. Allah tidak mungkin salah menulis cerita. Allah tidak mungkin salah kebalik episodenya. Semua yang Allah tuliskan zat yang Maha Rahman Rahim pasti yang terbaik untuk kita. Karena buah dari pengajian yang sesungguhnya adalah iman kita bertambah, yakin kita bertambah. Demikian astagfirullahaladzim. Pertemuan yang akan datang sampai pada permisalan yang berapa? Ke-17 insyaallah biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas ilmu yang telah diberikan oleh Ustaz saya ini. Semoga menjadi amal jariah beliau dan keluarga besar dan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada para jemaah semua. Amin. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab sebentar ya Mas ya. Barangkali mau ada yang ditanyakan keluar dari topik hari ini tidak apa-apa. Mau Ibu. Waalaikumsalam. Mau tanya ada teman saya dijelaskan surat Al-Maryam ayat 71. Surat Maryam
Maryam 71, wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini maksudnya kita menganggap bahwa ayat ini semua orang akan masuk ke dalam neraka gitu ya, baru setelah itu masuk ke dalam surga. Ada keterangan bahwa salah satu sirat itu yang akan dilalui itu adalah sirat itu berada di atas neraka, api neraka. Kemudian ada orang yang berjalannya seperti kilat, ada yang berjalannya seperti berkuda, ada yang berjalannya merangkak, ada yang langsung bus seperti jet, tergantung amal sendiri-sendiri. Maka wallahu ta'ala a'lam. Saya nanti baca tafsirnya dulu, tapi Masya Allah, ini bukan berarti bahwa semua orang akan masuk neraka terlebih dahulu baru masuk surga. Kenapa? Pada ayat yang ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, maka kalau melihat ayat setelahnya, orang beriman, orang bertakwa akan diselamatkan. Yang dibiarkan masuk neraka adalah orang-orang yang zalim. Sekarang lihat atasnya lagi. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Di atasnya lagi, kemudian pasti kami akan tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada orang yang maha, kepada Zat yang maha pengasih. Jadi dari atas sudah Allah paling tahu siapa yang layak masuk neraka, siapa yang layak masuk surga. Maka yang sudah dipilih masuk neraka, Allah akan pasti dia mendatangi neraka. Dan yang diselamatkan adalah orang-orang yang di dalam hatinya terdapat ketakwaan. Ini nanti berhubungan dengan teman yang solih, nyari ya Allah ya para anak-anak surga terus diselamatkan dan seterusnya. Tapi saya akan baca tafsir tepatnya surah Maryam ayat yang ke-70, insyaallah nanti saya sampaikan di grup pertemuan supaya menjadi jawaban bagi semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Ya benar. Mohon maaf sebelumnya bertanya ini sebagai wujud kehati-hatian kita. Kadang-kadang mohon maaf kita tersinggung dengan misalnya ngaji, ada yang kita kurang cocok dalam berpendapat sehingga keluar dari grup dan sebagainya. Apakah itu termasuk ciri-ciri dari yang pertama tadi, yang 3 orang tadi, sebagai wujud kehati-hatian itu? Masya Allah, Ibu, berjamaah itu harus banyak sabarnya dan yadullah alal jamaah, tangannya Allah itu di atas orang-orang yang berjamaah. Jadi kalau kita mental gara-gara kita misalnya tersinggung dan seterusnya, itu sebenarnya kita kehilangan dari jangkauan tangan siapa? Allah. Dan ada satu lagi yang namanya kambing, itu kalau sedang bersama serigala nggak mau deket. Tapi kalau ada kambing satu terpisah, itu serigala pasti langsung mau. Artinya apa? Insya Allah di dalam jamaah itu ada kekurangan, banyak orang, banyak kepala, banyak ini dan seterusnya. Kita tuh pasti terluka. Mungkin kita nggak cocok dan seterusnya. Bersabarlah. Tetapi berkah itu ada di dalam apa? Jamaah. Timbang cewek mungkin diterkam kalian mau. Nah, jururan kancah dan seterusnya. Maka ini adab sebenarnya. Kalau mau keluar grup, ini nopo. Betul sama aku sih tapi izin. Kadang-kadang kenapa keluar grup HP saya nanti dibuat remote beneran. Tinggal bilang aja saya keluar dulu. Nanti insya Allah kapan-kapan semoga ada kesempatan saya tak gabung. Nah, jangan bohong. HP saya remote-nya pakai memutuskan grup, memutuskan grup. Itu jenenge ngapusi kebohongan di atas kebohongan. Pamit itu bagian dari adab. Maka ibunda sekalian rahmat Allah, wallahu ta'ala alam.
intinya hati-hati. Jangan sampai keluar dari grup adalah bagian dari kita memutus silaturahim. Dan di antara azab yang disegerakan Allah di dunia itu adalah orang-orang yang memutus boten ngantos tekan akhirat ditutang dunia badhe langsung dibayar utang. Maka hati-hati, sabar. Pemahaman agama itu sekarang ya Allah, wong aliran sesat mawon laris manis teng Indonesia jamaahe pirang-pirang itu saya kan seneng banget. Nek gerana wong ngaji temenan malah jarine sing radikal lah, sing aliran garis keras. Nek kula seperti ini sing jenenge garis niku mesti keras dan lurus gitu. Itu jenenge garis. Mulane entok meja ndur larang ngene atus. Itulah fitnah akhir zaman, yang jujur dikatakan bohong, yang bohong dikatakan jujur. Maka pertanyaan dari itu tadi, bismillah, kalau memang harus keluar grup, pamit baik-baik dan jangan bohong nih pamit. HP ini lemot, padahal bukan lemot. Dan apakah itu termasuk karakter orang-orang yang itu buatan kepele, moto kayak tadi, kayak siapa tadi yang nggak kepele nanti? Amir, masya moto ya mirip ya bu, karena buatan kepele jangan ngelawan kali sing kepele. Masya Allah. Sebentar lagi pilkada, saya tidak kampanye, hanya berdoa semoga Allah memberikan kita pemimpin yang amanah, utamanya pemimpin yang cinta kepada Islam, kepada ibadah. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas pertanyaan dari kita semua. Semoga menjadikan tambahan ilmu dan edukasi kepada kita semua. Barangkali ada muda-muda yang mau bertanya secara pribadi kepada Ustazah Eva, persilakan. Ini menghadap beliau. Ini mohon maaf jajanya telat. Oh, betul pas malah belum. Kita cukupkan ilmu untuk sore hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan bacaan penutup kafaratul majlis. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi